Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-246, langsung ke dalam alurnya. Wajah pemuda berambut hijau itu mendung dan ekspresinya jelek. Lingkaran cahaya mengelilingi tubuhnya, dan dengan cambuk keemasan kehijauan, dia berjalan selangkah demi selangkah. Dia tidak bisa mentolerir lagi. Permukaan laut seakan bergoyang mengikuti langkahnya, dan pada akhirnya berubah menjadi gelombang surga yang meluap. Ini adalah cerminan dari amarahnya, karena samudera biru pun mulai bergelombang. Dia telah terkoyak belum lama ini, dan ini adalah noda yang tidak pernah bisa dia bersihkan. Tak perlu dikatakan, begitu berita ini kembali ke Archaic Divine Mountains, dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi penerus berikutnya. Kunci lingkungan sekitar. Saya akan menghadapinya sendiri, kata King Yun. Tatapannya sedingin es, dan dengan cap di permukaan laut, dia mengarahkan cambuk emas kehijauan ke area di antara alis si Hao. Aku benci kalau orang lain menunjuk ke kepalaku. Bocah jahat itu sepertinya tidak puas. 10 lorong surgawi sangat kuat. Perhatikan baik-baik bagaimana aku akan membunuhmu. Saya akan menghancurkan bagian surgawi Anda satu persatu dan membuat Anda tidak berdaya menyaksikan seluruh proses. Pemuda berambut hijau memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Setelah memikirkan kualifikasinya untuk menjadi pewaris berikutnya, niat membunuhnya segera mulai mengalir. Cambuk emas kehijauan di tangannya menghantam, dan dengan suara hong, laut besar meledak. Itu dibagi menjadi dua, mengungkapkan jalan besar saat kekuatan tak terbatas turun. Cambuk emas kehijauan naik secara dramatis, dan dalam sekejap, sepertinya itu adalah pilar yang menopang langit. Cambuk yang bersinar menjadi sangat tebal saat dibanting ke arah laut dengan kekuatan yang menakjubkan. Setelah melihat ini, si Hao tidak berusaha menghindarinya. Sebaliknya, jalan emas besar muncul di bawah kakinya. Dengan kecepatan ekstrim, dia bergegas keluar untuk menghadapi serangan ini secara langsung. Telapak tangan kanannya menyerang, dan Xuan Ni menyerang ke depan. Telapak tangan ini sepertinya mengandung kekuatan Xuan Ni, dan saat itu bertabrakan dengan keras dengan cambuk emas kehijauan, suara dang besar segera terdengar. Air laut pun segera terguncang, menyebabkan gelombang deras ke langit. Kamu, ekspresi King Yun berubah. Sudah berapa lama waktu berlalu? Seorang pemuda yang baru saja memasuki transformasi roh sebenarnya mampu memenuhi teknik berharganya dengan tangan kosong. Kekuatan konyol macam apa ini? Sangat kuat. Bagaimana dia melakukannya? Ini baru sekitar 3 bulan, namun dia sudah bisa mencapai level ini. Di samping itu, para hamba dewa benar-benar terkejut. Sesuatu tampak berbeda, cahaya ilahi di sekitar tubuhnya tampaknya terhubung ke langit, menciptakan gerimis cahaya. Ini sangat mirip dengan level itu dari legenda. Salah satu hamba ilahi mencurigai ini dan mulai gemetar. Sial. Si Hao melompat ke langit, dan di belakangnya, sepasang sayap emas mengepak. Angin dan petir menari-nari dengan kacau, menyebabkan permukaan air naik saat petir berkelok-kelok. Adegan itu sangat mengerikan. Dia terjun dan mengirimkan tinjunya ke arah pemuda berambut hijau. Serangan ini mengandung jenis keberanian dan tirani. Matanya sangat cerah sehingga menakjubkan. Buka! King Yun berteriak dengan keras, dan cambuk emas kehijauan di tangannya menyerang untuk menghancurkan lawannya. Simbol-simbol padat melayang di sekitar, dan itu terdengar seperti mantra yang diucapkan saat mereka bergemuruh. Sial! Kali ini, si Hao adalah orang yang menempati tempat tinggi. Tinjunya segera menghantam cambuk emas kehijauan, menghantamnya begitu keras sehingga artefak berharga itu tampaknya telah berubah bentuk. Terguncang dengan suara weng-weng saat cahaya di sekitar tempat ini berkembang lebih cemerlang. Hancurkan dia.
Raungan keras King Yun memenuhi langit dengan simbol. Sebuah penghalang cahaya melindungi tubuhnya saat dia bergegas keluar untuk melawan musuhnya. Namun, tidak ada yang bisa meramalkan tingkat kekuatan Si Hao yang tidak masuk akal. Seluruh tubuhnya bersinar, membentuk spiral emas satu demi satu. Mereka menelan kekuatan spiritual King Yun, menghancurkan simbol-simbolnya. Apa? Ini bukan hanya kekuatan dari teknik berharganya. Dia menggunakan kemampuan bawaan tubuhnya untuk mencapai ini, menggunakan kekuatan transformasi spiritual untuk merebut kekuatan spiritual untuk dirinya sendiri. Petik 2. Tidak mungkin dia benar-benar mencapai level seperti itu, kan? The Legendaris, spiritualisasi tubuh absolut. Petik 2. Para pelayan dewa sangat terkejut. Tak satu pun dari mereka yang berani mempercayai ini. Sial, sial. Si Hao seperti dewa tertinggi. Dari tempat tinggi di langit, dia menjatuhkan tinju satu demi satu, terus-menerus menepuk cambuk emas kehijauan. Segera setelah itu, teknik berharga 28 segmen 4 bermata ini menjadi cacat. Awalnya, itu bukanlah cambuk yang lembut, melainkan seperti pedang yang tidak berguna. Sekarang, bagaimanapun, itu benar-benar menjadi bengkok dari bentuknya. Segera setelah itu, suara kaca dipancarkan, dan retakan mulai muncul satu demi satu. Sial, pemogokan terakhir dilakukan. Tinju Si Hao pecah, langsung mendarat di artefak berharga. Dengan suara kaca, itu tidak bisa bertahan lagi dan hancur di tempat. Bagaimana ini mungkin? Pada titik ini, mata King Yun bahkan menjadi merah. Ini adalah artefak berharga yang dia rawat sendiri, dan artefak itu telah menemaninya selama bertahun-tahun. Itu berisi banyak spiritualitas dan hanya kebal, jadi bagaimana itu dihancurkan oleh orang ini? Petik 2. Ini bahkan bukan sesuatu yang istimewa. Bukankah itu hanya cambuk yang rusak? Si Hao mengerutkan bibirnya seolah-olah dia tidak peduli tentang itu. Dia menukik ke bawah dan hendak menangkap King Yun. King Yun sangat marah. Artefak berharga yang sangat dia cintai telah diperlihatkan dan dihancurkan sedemikian rupa, membuatnya sangat marah. Kekuatan tak terbatas dari teknik berharga meletus saat dia mulai bertarung dengan semua yang dia miliki. Dengan raungan yang keras, dia berubah menjadi luan hijau, bentuk aslinya. Sayapnya cerah dan cerah, menerangi dan menutupi langit saat mereka bergerak. Simbol dan warna cemerlang ada di mana-mana, mengguncang seluruh wilayah samudra ini. Makhluk berdarah murni. Di kejauhan, sekelompok orang berteriak. Mereka semua khawatir dengan ini. Dengan munculnya luan hijau, langit dan bumi seakan telah kehilangan semua warna. Panjangnya beberapa puluh meter, dan dengan goyangan, simbol-simbol hijau segera tersebar turun dari langit seperti hujan cahaya. Mereka membentuk benda langit yang menghujani lawannya. Namun, apa yang terjadi sebagai hasilnya mengejutkan semua orang. Tubuh Si Hao hanya berdiri di sana tak bergerak di permukaan laut, dan tubuhnya bersinar seperti embrio spiritual. Dia melahap energi esensi dari segala arah, sepenuhnya memurnikan semua benda langit yang agung ke dalam tubuhnya sendiri. Ini hanya terlalu mengerikan. Orang macam apa dia? Serangan mematikan dari makhluk berdarah murni hancur begitu saja. Petik 2. Semua orang melepaskan napas terkejut, benar-benar kehilangan kata-kata. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Memang benar, itu benar-benar spiritualisasi tubuh mutlak. Dia benar-benar seorang jenius yang sangat berbakat. Mencapai level ini hanya dalam waktu 3 bulan. Sayang sekali, kami benar-benar melewatkan kesempatan seperti itu dan menjadikannya musuh kami. Petik 2. Para hamba ilahi menghela nafas dengan penyesalan yang tak tertandingi. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan dengan cepat bergerak. Jika tidak, pemuda berambut hijau akan mati di sini, karena dia jelas bukan lawan Si Hao.
Keempat pelayan dewa secara bersamaan mengambil tindakan, membentuk 4 sambaran petir saat mereka menyerang dari semua sisi. Mereka mencoba untuk menghancurkan bakat ini sejak awal untuk menghindari bencana di masa depan. Dang! Sebuah batu berkilau terbang keluar, menghantam alis sesepuh. Dia segera mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Dahinya hampir pecah saat darah mengalir keluar. Aku akan mati karena kesakitan. Siapa yang membangunkan saya? Batu pemukul dewa itu menjerit dengan sedih. Itu naik dari air dan sekali lagi kembali ke sisi Si Hao. Semburan cahaya pedang terpotong. Pedang yang patah menunjukkan kekuatannya, memaksa seorang hamba dewa untuk mundur, tidak berani mendekat. Selain itu, 10 lorong surgawi di sekitar Si Hao terhubung bersama. Mereka mengandung pancaran spiritual dalam jumlah yang tidak ada habisnya. Saat dia bergegas menuju Green Luan, cincin yang mempesona ini mengikuti. Hong! Tabrakan yang dihasilkan sangat luar biasa. Cincin ilahi Si Hao bersinar dengan megah saat melakukan kontak dengan Green Luan, membuatnya mengeluarkan banyak darah. Itu segera dikirim terbang secara horizontal. Sementara itu, 2 hamba dewa lainnya mundur. Meskipun kemampuan ofensif mereka mengejutkan, cincin ilahi itu terlalu kuat. Selain itu, bocah iblis yang ditemani juga luar biasa, jadi mereka menyingkir. Dengan suara peng, Si Hao mengejar. Dia duduk di atas Green Luan, dan dengan tamparan telapak tangannya, sejumlah besar tulangnya segera patah. Dengan gerakan sederhana dan langsung seperti itu, makhluk berdarah murni menjadi terluka parah dan batuk darah dalam jumlah besar. Bocah iblis itu duduk di punggungnya dan meraih lehernya. Mengapa makhluk yang bahkan belum berada di puncak transformasi spiritual terus-menerus bertindak begitu suka memerintah di depanku? Si Hao mengkritik Green Luan. Pada saat ini, Green Luan bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Meskipun masih belum mencapai kesempurnaan dalam alam transformasi roh, ranah kultivasi saat ini masih lebih tinggi dari anak iblis ini. Namun, pada akhirnya itu masih dikalahkan. Kali ini, itu bukan karena kecerobohan, melainkan karena dia benar-benar tidak bisa menandingi Si Hao. Dia ditangkap dengan paksa oleh lawan dan ditekan. Harap bersikap lunak. 2 hamba ilahi berteriak dengan keras saat wajah mereka memucat. Mereka segera pindah sekarang setelah melihat situasinya berubah menjadi suram, tetapi mereka masih terlambat. Kekuatan lawan benar-benar sedikit menakutkan. Jika ini terus berlanjut, bahkan mereka yang memiliki kekuatan di puncak transformasi spiritual tidak akan mampu mengalahkannya. Tingkat perbaikan bocah iblis itu terlalu cepat, jauh melampaui harapan semua orang. Saat kamu ingin membunuhku, kenapa kamu tidak berpikir untuk menunjukkan belas kasihan seperti ini? Si Hao bertanya. Green Luan mengeluarkan raungan rendah, dan kilatan yang tidak menyenangkan muncul di matanya. Namun, itu tidak bisa berjuang dengan bebas. Di kejauhan, Yun Si berpakaian ungu dan Yin Sue berambut perak juga muncul, menemani para pelayan dewa. Mereka tiba tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini, menjadi sangat terkejut. Berapa lama waktu telah berlalu? Belum lama sejak terakhir mereka bertemu, namun pihak lain sudah sangat menantang surga. Menangkap King Yun bahkan sepertinya bukan tugas yang berat baginya. Yang mudah, di dunia ini, tidak ada hitam atau putih mutlak. Bahkan musuh bisa menjadi teman. Kita semua berjalan di dalam abu-abu, jadi jangan bertindak terlalu keras kepala. Kali ini, itu benar-benar King Yun yang salah, tapi dia memang datang dari Pegunungan Archaic Divine. Setelah berbicara sampai titik ini, hamba ilahi berhenti sejenak untuk melihat reaksi Si Hao. Apakah Anda mencoba memperingatkan atau mengancam saya? Saya benar-benar benci ketika orang lain berkhotbah kepada saya, terutama ketika mereka mencoba membunuh saya berkali-kali.
Apakah pegunungan Archaik Divine itu luar biasa? Harap perhatikan baik-baik. Setelah si Hao berbicara, tangannya mengerahkan kekuatan, menjentikkan leher Green Luan. Ah, raungan marah dilepaskan dari jiwa Green Luan. Matanya membelalak, penuh keengganan. Itu adalah makhluk dari Archaik Divine Mountain dengan darah murni yang sangat disukai oleh para tetua, dan membunuhnya berarti menyinggung sekelompok ahli tertinggi. Siapa yang berani memulai perang dengan klannya dalam situasi normal apapun? Jiwanya menyala, dan tubuhnya berbunyi dengan suara gabeng-gabeng. Simbol di dalam tubuhnya hancur, dihancurkan oleh kekuatan terbatas pada saat kematiannya. Ini membuat si Hao menghela nafas dengan penyesalan. Dia tidak bisa mendapatkan teknik berharga perlombaan. Di kejauhan, semua penonton tercengang. Ini adalah makhluk berdarah murni, namun masih dicekik sampai mati oleh seseorang. Dibunuh dengan diremas leher benar-benar membuat orang merasa bersalah. Pada saat yang sama, semua orang merasa sangat terguncang. Ini tampak seperti ahli waris dari dewa pembantai. Dari mana pemuda ini berasal? Ini terlalu berani. Bukankah dia takut membawa bencana pada dirinya sendiri? Keberanian semacam ini konyol. Para hamba dewa gemetar, dan wajah mereka dengan cepat kehilangan warna mereka. Sikap kuat macam apa ini? Anak muda itu sama sekali tidak takut pada pegunungan ilahi kuno saat dia menghancurkan Luan Hijau sampai mati seperti ayam kecil. Bagaimana mereka menjelaskan hal ini ketika mereka kembali ke pegunungan? Pemuda berambut hijau meninggal, namun pihak lawan sama sekali tidak takut pada pegunungan Archaik Divine. Ini membuat wajah para hamba dewa menjadi pucat, dan mereka hampir pingsan. Di masa depan, jika ada orang lain dari pegunungan Archaik yang ingin mendorongku ke bawah, maka inilah hasilnya. Bocah jahat itu berbicara. Pada saat ini, bahkan suara nafas bisa terdengar. Ini terlalu berani. Itu adalah ancaman langsung terhadap pegunungan Archaik Divine, benar-benar berlawanan dari apa yang seharusnya terjadi. Serahkan hidupmu. Para hamba ilahi berteriak dan bergegas membunuh bersama. Aku tidak ingin berurusan dengan kalian semua. Saya akan berkultivasi. Si Hao tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengumpulkan Luan Hijau ke dalam kantung langit dan bumi. Dia menghilang dari tempat ini tanpa meninggalkan jejak apapun. Sensasi segera muncul di daerah ini. Bocah jahat itu meninggalkan pepatah legendaris. Selama bertahun-tahun yang akan datang, orang-orang masih membahas bagaimana makhluk berdarah murni menjadi mangsanya. Yunsi menjadi tercengang, dan pupil matanya dipenuhi dengan kilau yang tak terlukiskan. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Meskipun dia tidak mengambil tindakan, dia cukup yakin bahwa anak iblis itu juga tidak memiliki perasaan yang baik terhadap gunung langitnya. Orang ini terlalu tangguh. Bakatnya bahkan lebih mengejutkan daripada makhluk dari pegunungan ilahi kita. Katakan padaku, berapa banyak orang dari pegunungan ilahi kita yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya atau bahkan mengalahkannya? Yin Sue bergumam. Bulan cerah melayang tinggi di langit, dan laut hijau menjadi jernih dan kristal saat memantulkan sinar bulan. Sebuah kapal hantu melayang sendirian, dan semua makhluk menjauh. Banyak orang mulai mengutuk, mengapa masih ada kapal hantu bahkan setelah mereka beralih ke lautan yang berbeda. Benar-benar menyebalkan. Ini secara alami diambil dari surga dan bumi kantong anak iblis itu. Bagi yang lain, kapal hantu itu sangat tidak menyenangkan, tetapi baginya, itu adalah alat untuk berkeliling laut. Bahkan bisa dianggap sebagai perahu harta karun. Cahaya bulan menyebar dengan lancar, menyebarkan kemegahan keperakannya. Anak iblis di dalam perahu sangat gembira saat dia mengeluarkan meja giok. Dia dengan senang hati memanggang daging luan hijau kemasan cerah sambil minum anggur yang enak. Anggur setan kecil sangat langka dan berharga. Setelah dituangkan ke dalam cangkir batu giok,
Itu bersinar dengan cahaya tembus cahaya dan mengeluarkan aromanya. Dia mengangkat kepalanya untuk meminumnya dan merasakan kepuasan yang tak terkatakan. Foodie, foodie, kamu adalah foodie. Ini adalah pesan yang disiratkan oleh tangan Hairball. Ia memprotes karena tidak menerima cukup anggur, dan akibatnya ia mengkritik anak jahat itu. Jika Anda minum lagi, Anda akan mulai bertinju mabuk lagi. Lebih baik jika Anda minum lebih sedikit. Bocah iblis itu mengunyah sepotong daging yang bersinar dan menenggak secangkir anggur setan kecil sebelum mengatakan ini. Tiba-tiba, serangkaian tawa terdengar seperti dering lonceng perak. Suaranya merdu, memabukkan sampai ke tulang mereka seolah-olah itu datang langsung dari alam itu sendiri. Begitu kapal hantu mulai bergerak, semua orang akan mundur. Bagaimana mungkin ada seseorang yang mengikuti? Ini memulai bocah jahat, membuatnya melihat sekeliling. Hujan cahaya tersebar di permukaan laut sebelum berkumpul bersama. Itu membentuk sosok cantik yang menginjak riak dan tiba di depan kapal hantu. Kamu siapa? Si Hao bertanya. Tidak perlu bersikap begitu galak. Melalui keajaiban takdir kita berdua bisa bertemu. Dia tersenyum manis sebelum berubah menjadi hujan cahaya lagi, langsung berhamburan ke kapal hantu. Cahaya bulan menjadi kabur, dan hujan cahaya berkumpul kembali, sekali lagi membentuk sosok. Keanggunannya sangat menyentuh, dan keanggunan serta kecantikannya keluar dari dunia ini. Dia terlalu cantik, seolah dia adalah peri yang turun dari bulan. Bahkan bocah jahat yang menggigit dan bergumul dengan wanita cantik tanpa perasaan untuk lawan jenis merasa sedikit linglung saat ini. Keindahan semacam ini jarang terlihat sepanjang hidup seseorang. Hei, gendut, dari mana asalmu? Naik ke perahu saya seperti ini, apa yang coba Anda lakukan? Sesaat kemudian dia menggosok matanya dan menanyakan hal ini. Setelah peri bulan yang cantik mendengar kata gendut, dia langsung merasa tercengang pada awalnya. Namun, dia mulai tertawa pelan setelah itu. Lemak ini datang untuk diminum sebentar. Apakah kamu tidak akan menyambut saya? Petik 2. Episode ke-247, dengan judul Pesaing Cantik, langsung ke dalam alurnya. Mengapa saya harus mengundang Anda? Bocah jahat itu menatapnya, tampak agak bingung. Dia menjadi sangat waspada. Lemak itu naik ke kapal tanpa suara, tampaknya cukup mengesankan. Meskipun wanita muda itu masih remaja, sosoknya yang tinggi anggun dan anggun sementara tubuhnya juga montok. Saat rambut hitamnya yang indah menari tertiup angin, dahi porselennya bersinar dengan cahaya ilahi. Alis hitam melengkung di atas matanya yang cerah, dan dengan dagu yang sedikit lancip, dia tampak seperti peri bulan yang terlalu cantik untuk menjadi milik dunia ini. Dia benar-benar cantik yang jarang terlihat di dunia fana ini. Wanita cantik lainnya hanya akan terlihat agak membosankan jika dibandingkan. Dibandingkan dengan mereka, dia seperti peri yang turun ke dunia ini. Jangan pelit, takdir telah menyatukan kita dan kita harus minum untuk itu. Sejak saya menyatakan permintaan saya, mengapa Anda tidak menunjukkan keramahan? Dengan wajahnya yang lembut dan kecantikannya yang menggelikan, gadis itu tetap saja bertingkah agak berani. Dia sepertinya tidak peduli dengan penolakan pihak lain. Dengan kata-kata itu, dia berjalan dengan pegas di langkahnya. Pakaian hitamnya berkibar tertiup angin, membuat kulit porselennya yang seperti teratai bersalju. Dia memiliki kecantikan yang sangat halus yang membuatnya tampak seolah-olah dia tidak mengonsumsi makanan manusia, namun tubuhnya benar-benar menarik dan montok. Seolah-olah dia memiliki sosok penyihir dan peri pada saat yang bersamaan. Efeknya sangat istimewa. Dia tersenyum dengan kecerahan murni dan berjalan dengan godaan yang tak tertahankan. Perasaan yang aneh, seolah-olah melihat seorang wanita dari dongeng. Karena pertemuan ini secara kebetulan disebabkan oleh takdir, mengapa kamu tidak mentraktirku sesuatu untuk dimakan?
Bocah jahat itu menyapu meja giok di belakangnya dan meminta gadis remaja itu untuk memperlakukannya sebagai gantinya. Dalam pikirannya, obat yang berharga itu berasal dari makhluk berdarah murni, dan anggur setan kecil dikatakan sangat cocok dengan obat-obatan berjiwa. Mengapa dia harus membaginya dengan beberapa lemak tak dikenal? Gadis remaja itu meletakkan tangan di dahi porselennya. Kamu sudah tidak ada harapan. Cahaya menghujani dengan lambaian tangannya dan kantong indah muncul di telapak tangannya yang cantik. Kantong itu jelas dimurnikan dari kulit binatang buas. Benang emas di sekitar bukaan mengendur saat cahaya bersinar dari kantong, mengirimkan tumpukan makanan lezat serta sebotol anggur. Yi. Tampaknya jaring surga dan bumi Anda terbuat dari binatang buas yang nyata dan lebih baik dari saya. Bocah iblis itu tidak melihat makanan itu, tetapi menatap kantong kecil yang mengilap itu. Justru karena aku punya yang lebih baik sehingga aku tidak mencoba mencuri milikmu. Gadis remaja itu memutar matanya dengan bersemangat dan melihat ke samping ke arahnya. Kamu ingin mengambil milikku. Bocah iblis itu membuka matanya lebar-lebar dan menepuk jaring langit dan bumi dengan erat sekaligus. Dia memiliki banyak harta di sana dan tidak mampu untuk kehilangannya. Sementara itu, dia memiliki tatapan aneh di matanya, merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan salah satu dari jenisnya sendiri. Pikiran yang sama tentang mengambil jala gadis itu juga muncul di benaknya ketika dia melihatnya. Tentu saja, alasan utama dari perasaan ini adalah karena dia merasa terancam oleh lemak ini. Dia ingin membuat langkah pertama untuk mendapatkan keunggulan, tetapi setelah melihatnya naik kapal hantu dengan mudah, itu membuatnya agak ragu-ragu. Ini adalah pertama kalinya bocah iblis itu merasa dia tidak bisa melihat seseorang, membuatnya tetap waspada. Apakah kamu ingin mengambil barang-barangku? Gadis berpakaian hitam itu tersenyum saat dia bertanya. Tubuh montoknya bergerak sedikit, memancarkan cahaya memikat dari kulitnya yang cerah. Di bawah sinar bulan yang berkabut, orang tidak tahu apakah dia murni atau genit. Omong kosong. Kapan saya pernah mencoba mengambil barang-barang Anda? Mata besar bocah iblis itu bergerak. Dia melirik kantong surga dan bumi beberapa kali, merasa penuh keengganan. Bersikaplah baik, oke. Jangan mencoba mengambil barang-barangku, atau aku pasti akan merampokmu bersih. Gadis itu tersenyum manis, memperlihatkan giginya yang putih bersih. Meskipun dia sangat cantik, pada saat ini, dia tampak sedikit licik saat memberikan ancaman ini. Bocah iblis itu membuka matanya lebar-lebar. Apakah Anda memprovokasi saya dan mencoba membuat saya merampok Anda? Aku tidak akan bersikap mudah padamu. Petik 2. Dia berteriak dengan keras dan menjadi sangat bersemangat. 10 bagian surgawi terhubung ke cincin ilahi yang megah saat itu menabrak gadis itu. Pada jarak sedekat ini, dia yakin gadis itu akan sangat sulit melarikan diri. Namun, gadis itu menghilang sama sekali, berubah menjadi pancaran cahaya yang melayang ke langit malam. Dia tersebar seperti angin sepoi-sepoi, tertawa dalam prosesnya. Si Hao tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana orang yang hidup bisa berubah menjadi pancaran cahaya? Itu sama sekali tidak terlihat nyata. Cahaya jatuh dan dipasang kembali tidak jauh, berubah menjadi wanita muda yang cantik lagi. Kecantikannya sangat halus, dan benar-benar sempurna. Itu cukup untuk hampir membuat seseorang terengah-engah. Jenis kemampuan ilahi apa ini? Itu sangat aneh, seolah-olah gadis itu tidak terbuat dari daging dan darah, melainkan dari cahaya spiritual. Bahkan mata tajam dari hairball tidak bisa melihatnya. Itu bingung saat berkedip di bahu si Hao, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dia sangat kuat, gumam bocah jahat itu, merasa seperti sedang memecahkan kacang yang keras. Ayo duduk dan minum.
Anda harus menyadari sekarang bahwa saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Aku hanya mencoba berteman baik. Gadis itu tersenyum. Oke, minumannya untukku. Bocah iblis itu mengangguk sekaligus sambil menggenggam kantong langit dan bumi dengan erat jika pihak lain mencoba menyelinap ke arahnya. Dia ditinggalkan dengan perasaan tidak berdaya setelah melihat kemampuan lawannya untuk mengubah dirinya menjadi hujan cahaya. Ini memang daging Green Luan. Kualitas dagingnya luar biasa, dan sepertinya keterampilan memasak Anda sangat luar biasa. Rasa ini benar-benar enak. Wanita muda itu memuji. Dia sama sekali tidak dilindungi seperti gadis normal karena dia secara langsung menggunakan tangannya yang putih berkilau untuk mengoyak daging Green Luan yang berminyak. Tak satu pun dari tangannya yang diam saat dia memasukkan daging melalui bibir ceri kecilnya. Tentu saja, tangan berminyak itu tidak melupakan anggur Little Devil. Dia minum satu cangkir demi satu cangkir, sangat menikmatinya. Bocah jahat itu memindahkan makanan yang dibawa gadis itu ke meja giok juga dan menyadari bahwa tidak ada yang biasa juga. Semua buahnya adalah obat spiritual berkualitas sangat tinggi, dan bahkan makanan ringan jarang terlihat sebagai harta karun. Tentu saja, anggur pihak lain juga cukup bagus, tampaknya tidak kalah dengan anggur setan kecilnya. Itu diseduh dari 100 jenis bunga, memiliki penampilan yang cerah dan jernih di bawah sinar bulan saat bau harum dilepaskan. Seorang pecinta kuliner. Ini adalah pernyataan yang digunakan bocah jahat itu untuk menggambarkan pihak lain. Dia secara mengejutkan membawa begitu banyak makanan lezat yang langka padanya. Apa kau tidak membicarakan dirimu sendiri? Gadis itu tersenyum lembut. Setelah melahap makanannya sendiri, dia akhirnya melambat dan menyesap anggurnya. Rasa geli memenuhi matanya saat dia menyisir rambut indahnya. Saya suka makan, tapi saya selalu mengumpulkan makanan di tempat. Aku tidak seperti kamu yang membawa makanan ringannya. Pantas saja kamu gendut, kata bocah nakal itu. Senyum gadis itu menjadi kaku untuk beberapa saat mendengar kata-kata ini, tapi segera setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. Tampaknya dia tidak terlalu peduli dengan penampilannya, namun dia masih memiliki penampilan yang sangat halus serta kesucian yang tak terkatakan. Saya, sebagai seorang yang gemuk, suka makan. Jika hobi sekecil itu tidak bisa terpenuhi, apa gunanya hidup? Jangan bicara lagi. Mari kita berpesta bahagia. Sudah lama sejak aku merasakan sesuatu yang begitu enak. Petik 2. Wah, kamu benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Bagaimana kau lebih ahli dalam makan dariku? Mata bocah iblis itu membelalak. Potongan besar daging luan hijau keemasan dan mengkilap yang telah dipanggang di atas api semuanya telah masuk ke perutnya. Jangan khawatir, aku akan mentraktirmu lebih banyak nanti. Panggang lagi. Tawa wanita muda itu terdengar di jalanan dan matanya bersinar dengan kecerdasan. Dia mengambil potongan terakhir daging panggang dari si Hao dan memakannya tanpa ragu-ragu. Ini segera membuat bocah iblis itu melebarkan matanya. Ini adalah pertama kalinya seseorang bergerak lebih cepat darinya, makanannya menghilang tepat di depan matanya. Gadis itu berdiri tanpa sedikit pun perhatian saat dia terus menikmati dirinya sendiri. Dia mengeluarkan pisau perak sebelum dengan cepat memotong sisa daging makhluk berdarah murni itu dan meletakkannya di atas api. Ya Tuhan, bagaimana kamu bisa makan sebanyak itu? Saya ingin daging Green Luan dan anggur Little Devil saya kembali. Bocah jahat itu berteriak dengan sedih. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan laut biru berkilau karena memantulkan sinar bulan yang cerah. Karena mereka berada di atas kapal hantu, tidak ada makhluk lain yang berani mendekati daerah ini, membuatnya sangat tenang dan damai di sini. Mereka telah makan sepanjang malam. Bocah iblis itu akhirnya tidak bisa menahan posisinya lagi. Perutnya benar-benar bulat,
dan cahaya kemerahan memancar setiap kali dia membuka mulut. Dia benar-benar tidak bisa makan lagi. Luan hijau memiliki panjang lebih dari 10 meter dan disebut makhluk berdarah murni. Dagingnya mengandung energi ilahi dalam jumlah yang sangat besar, namun mereka berdua telah memakan lebih dari setengahnya, memasukkan daging ke dalam perut mereka. Orang tidak bisa membayangkan bagaimana mereka memasukkan semuanya ke dalam perut mereka. Itu adalah makhluk berdarah murni yang kita bicarakan di sini. Satu gigitan oleh orang lain, maka sangat mungkin tubuh mereka akan bersinar cemerlang, membuat mereka berlari dengan liar. Itu terutama karena keduanya adalah makhluk yang sama kuatnya, bahkan lebih dari Luan hijau. Yang disebut obat daging dan darah yang berharga ini tidak sebanding dengan milik mereka sama sekali. Lagi pula, itu bukan Luan hijau dewasa. Esensi semangat yang terkandung di dalamnya jauh lebih sedikit daripada esensi Luan hijau yang sepenuhnya matang. Tentu saja, meski begitu, orang akan terkejut jika kabar ini tersiar. Menyelesaikan lebih dari setengah Green Luan terlalu mencengangkan. Perut mereka pasti besar sekali. Bocah jahat itu menyadari bahwa dia telah bertemu dengan tandingannya. Ini adalah pertama kalinya orang lain makan lebih banyak darinya, apalagi orang itu adalah seorang gadis remaja. Selain itu, mereka bahkan menelan cukup banyak anggur setan kecil. Aroma anggur menutupi tubuh mereka saat mereka mandi di lapisan cahaya suci. Si Hao baru saja menerobos, jadi dia perlu terus mengkonsolidasikan prestasinya. Obat-obatan berharga dan anggur ilahi ini membersihkan tubuhnya, memberinya banyak manfaat. Bocah jahat itu mengakui kekalahannya, dan Harry Ball juga bersembunyi di belakangnya. Ia tidak bisa makan lagi. Gadis itu menyeka bibir merah dan erotisnya saat dia meregang dengan puas. Setelah meminum anggur terakhirnya, dia berkata, "Aku akhirnya kenyang." "Kamu dari ras apa? Kenapa kamu bisa makan begitu banyak?" Bocah jahat itu bertanya dengan rendah hati. Dikalahkan dalam makan membuatnya merasa sangat tidak berdamai. Wanita muda itu berdiri. Pinggang mungilnya tampak lembut dan tubuhnya tampak seperti mimpi dan halus di bawah sinar bulan yang cerah. Senyuman muncul di wajahnya yang halus dan tanpa celah, menunjukkan kecantikan yang seperti dunia lain. "Mengapa Anda menanyakan begitu banyak pertanyaan? Seperti yang telah saya katakan, kenalan kita hari ini adalah tanda persahabatan yang baik. Gurun besar akan berubah menjadi kacau. Tolong jangan perlakukan aku seperti musuh saat kita bertemu lagi di masa depan." Petik 2. Matanya berkedip, dan cahaya bersemangat berkilauan, seolah menunjukkan masa depan. Dia tersenyum pelan dan terlihat berbeda dari sebelumnya sementara cahaya misterius mengelilinginya. Tiba-tiba, bocah iblis itu memiliki perasaan batin bahwa pihak lawan saat ini tidak memiliki niat buruk. Sepertinya dia mencoba mengikatnya setelah melihat bahwa bakatnya sangat luar biasa. Si Hao merasa sangat bertentangan. Dia hanyalah seorang gadis remaja, namun bagaimana dia bisa makan lebih banyak daripada dia? Lemak ini benar-benar menakutkan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Dulu saat aku seusiamu, aku tidak bisa makan sebanyak yang kamu lakukan sekarang. Gadis itu sepertinya telah membaca pikirannya saat dia menggodanya. Si Hao merasa bahwa meskipun kata-kata gadis itu terdengar bagus, dia jelas mencoba menipu makan darinya. "Aku bukan freeloader. Ayo, kakak perempuan ini mengajakmu untuk merampok." Gadis itu berbalik di atas kapal hantu, pakaian hitamnya mengepak dan kulit gadingnya bersinar cerah, tampak hidup dan halus. "Siapa yang kita rampok?" Si Hao bertanya. "Aku datang ke tanahmu jelas untuk Kun Peng. Namun, tampaknya terlalu sulit, jadi mengapa kita tidak merampok beberapa yang menjengkelkan dulu?"
Gadis itu terlihat tulus dan polos saat dia berbicara tentang perampokan, masih menyendiri seperti peri. Pernyataan ini membuat Si Hao terdiam. Dia kemudian menyadari dengan kaget, dia bukan seseorang dari tanah terlantar. Si Hao menahan keheranannya dan baru pulih setelah beberapa saat berlalu. Dia kemudian menyarankan dengan kuat bahwa mereka harus menyerang orang-orang Archaic Divine Mountain, keturunan Dewa Laut, dan pemuda klan Flaming Fish. Itu semua adalah target yang bagus. Dia mengangguk setuju. Ayo pergi. Kita akan mendorong mereka semua ke tanah. Bocah iblis itu bersemangat, tidak ada yang dia sukai selain menyerang lawan dan menggeledah mereka. Apakah Anda mencoba menyeret saya ke dalam konfrontasi dan memulai pertempuran mematikan? Gadis itu memutar matanya. Tempat ini menekan kultivasi orang dan menguranginya ke level transformasi roh. Orang-orang itu semua adalah orang yang tangguh, seperti dewa laut yang terlahir kembali, burung dewa kuno, dan dewa jahat. Terlalu biadab untuk langsung menemui mereka dan bertarung sampai mati. Petik 2. Bagaimana Anda ingin melakukannya? Tanya Si Hao. Jelas, kita akan menyelinap dan menjatuhkan mereka dari belakang. Gadis itu mengayunkan tinjunya yang indah. Entah bagaimana, dia masih terlihat murni dan polos. Di bawah sinar bulan perak, wajahnya menampakkan kecantikan seperti mimpi. Si Hao menghela napas. Mengapa dia merasa bahwa dia akhirnya bertemu dengan jodohnya? Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya lagi, kamu bisa makan begitu banyak, kamu sangat gemuk, dan kamu sangat tidak tahu malu. Dari mana tepatnya kamu berasal? Apakah kamu iri atau memujiku? Gadis itu meregangkan pinggang mungilnya dan tampaknya tidak keberatan sama sekali. Dia tampak anggun dan lesu saat cahaya gemerlap berkedip di matanya. Pakaian hitamnya berkibar tertiup angin saat sepasang kaki yang ramping dan mulus bersinar dengan indah. Sosoknya yang luar biasa adalah pemandangan terindah di seluruh permukaan laut ini. Saya tidak punya hal lain untuk dikatakan, kata Si Hao. Bagus. Mari kita perjuangkan keyakinan kita dan mulai merampok. Wanita muda itu melambaikan tinjunya lagi. Episode ke-248, dengan judul Perang Suci. Langsung ke dalam alurnya. Matahari naik dari permukaan laut dan menyebarkan pancaran keemasannya. Seluruh laut biru mulai memantulkan cahaya keemasan yang redup ini, mengubah seluruh tempat ini menjadi cerah dan indah saat ombak naik dan turun. Ayo pergi, menuju perang suci kita. Petik 2. Kedua orang itu mengemas semuanya sebelum melakukan perjalanan ke laut dengan menginjak permukaan laut. Anak-anak muda ini halus dan cantik, seolah-olah mereka adalah makhluk abadi dari dunia lain. Lengan baju gadis itu berkibar di belakangnya, bergerak mengikuti cahaya warna-warni. Mereka terbungkus dalam kemegahan emas, tampil sangat luar biasa dan murni. Mereka seperti sepasang peri abadi saat mereka melakukan perjalanan di atas ombak warna-warni. Ini memberi orang lain semacam perasaan damai dan menguntungkan yang tak terlukiskan, pemandangan indah yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, kata-kata yang mereka diskusikan tidak terlalu harmonis, dan malah kekerasan. Semua jenis kata-kata curang secara alami keluar dari mulut mereka. Mari kita berurusan dengan keturunan Dewa Laut. Saya merasa Trisula di tangannya cukup luar biasa. Kemungkinan besar itu adalah artefak kuno yang tersegel. Petik 2. Objek semacam itu tidak mudah untuk direbut, jadi mari kita targetkan yang lain saja. Ras Flaming Fish memiliki esensi api cair ilahi di dalam tubuh mereka, dan nilainya sangat besar. Itu bisa digunakan untuk memperbaiki artefak suci, jadi menurutku, itu sesuatu yang layak untuk dicuri. Petik 2. Mereka melakukan perjalanan melalui Laut Biru dan mulai mendekati sarang Kunpeng. Karena sebagian besar individu kuat berkumpul di wilayah ini, mata mereka berkeliaran di mana-mana untuk menjadi sasaran empuk.
Tidak jauh dari pulau itu ada sebuah altar yang terletak di dalam perairan. Seorang pemuda berdiri tegak dan tanpa rasa takut di puncak. Sebuah tombak pertempuran emas berada di tangannya saat dia menatap tanpa bergerak ke sarang Kunpeng di pulau itu. Yi, orang ini sepertinya tumbuh sedikit lebih kuat. Dengan ahli waris seperti ini, bahkan jika Dewa Laut jatuh, ia masih bisa menutup matanya dengan damai, gumam seorang gadis lembut. Tidak diketahui kapan makhluk ras lautan membangun perubahan tinggi ini. Itu lebar dan tinggi dan membentang dari permukaan laut. Saat menghadapi Pulau Kunpeng, itu memberikan perasaan yang tidak biasa. Di dalam cahaya warna-warni, altar itu tampak sangat megah. Itu melepaskan gelombang demi gelombang undulasi, seolah-olah raksasa tertinggi sedang tertidur. Ini adalah altar dewa yang dibangun untuk melambangkan dewa samudra. Itu dibesarkan untuk membantu pemuda itu menjadi lebih kuat dengan membantunya memasuki kondisi pemahaman yang dalam. Sangat jelas bahwa Si Hao bukan satu-satunya yang menemukan rahasia ini. Ada beberapa makhluk lain yang memperhatikan keberadaan simbol yang muncul di sekitar sarang dewa. Jadi itulah yang terjadi. Ketika gadis itu mendengar tentang sebab dan akibat yang terjadi di sini, dia segera menopang dagunya yang putih bersih sambil mengedipkan mata besarnya, menampakkan ekspresi kontemplatif. Lupakan tombak emasnya, aku ingin teknik Kunpeng yang dia peroleh. Dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Bocah jahat itu terkejut. Itu adalah hal-hal yang dia pahami sendiri, dan sangat tertanam dalam lautan kesadarannya. Bagaimana Anda bisa mencurinya? Petik 2. Saya memiliki metode kuno yang memungkinkan saya untuk langsung memahami apa yang dia pikirkan. Tentu saja, teknik ini sangat sulit untuk digunakan, dan bahkan jika ada kesempatan, itu dapat dengan mudah dilewatkan. Namun, tetap patut dicoba, kata gadis itu. Setelah mendengar kata-kata ini, bocah iblis itu segera merasakan rambutnya berdiri tegak dan mundur banyak langkah. Bagaimana bisa si gendut ini begitu kuat? Itu membuatnya sedikit takut dan kesal, karena begitu dia dimanfaatkan, itu akan menimbulkan masalah besar. Jangan takut, menggunakan teknik ini sangat sulit, dan skenario kasus terbaik adalah jika Anda membuatnya pingsan. Jika tidak, akan sulit untuk berhasil. Bersantai, kakak yang lebih tua tidak akan melakukan apapun padamu. Dia tersenyum manis. Di bawah cahaya warna-warni, dia tampak sangat mempesona. Bahkan rambutnya diwarnai dengan kilau keemasan, membuat seluruh tubuhnya tampak sangat cantik. Si Hao masih menjaga jarak dari si gendut, merasa benar-benar sedikit takut. Jika dia dipukul olehnya, tidak akan ada satu rahasia pun yang bisa dia simpan untuk dirinya sendiri lagi. Bagaimana mereka akan menyerang keturunan Dewa Laut sampai pingsan? Ada banyak makhluk laut yang berjaga di dekatnya. Selain itu, kekuatannya sendiri sangat kuat, jarang bertemu musuh yang layak dalam ranah transformasi roh. Pemuda samudra itu pasti salah satu tokoh paling mengesankan dalam generasi ini. Sikapnya yang mengesankan terlalu bagus. Yi, kenapa aku merasa batu kecil di rambutmu itu semakin familiar? Itu tidak mungkin menjadi batu pemukul ilahi, kan? Mata si cantik muda berkedip dengan kecerdasan saat dia menatap batu keemasan yang samar. Tidak, kamu salah. Sebelum bocah iblis itu bahkan bisa mengatakan apapun, batu itu berbicara sendiri. Apalagi, itu segera menyelinap jauh ke rambut si Hao. Saya benar, ini adalah objek ilahi semacam ini. Itu bagus kalau kita memilikinya. Bahkan tidak akan menjadi masalah untuk memukul kepalanya sampai itu penuh dengan bintik-bintik yang sakit. Dia segera menjadi sangat bahagia, tertawa saat berbicara. Bagaimana Anda bisa tahu? Si Hao bertanya. Ini adalah sesuatu yang bahkan dipandang oleh orang-orang suci kuno sebagai benda ilahi. Itu bisa disempurnakan menjadi artefak suci, dan sejak zaman kuno,
tidak banyak dari mereka yang muncul. Itu karena sekte saya, keluarga saya punya satu. Itu dimurnikan menjadi harta tertinggi setelah menyerap esensi dan spiritualitas dunia ini. Saya masih belum bisa bermain-main dengannya. Yang ada di tanganmu masih polos dan polos, tapi tidak salah lagi auranya. Ayah, ini benar-benar sesuatu yang bagus. Aku sangat ingin mencurinya darimu. Petik 2. Mata wanita muda itu berbinar, seolah dia mencoba menahan air liurnya sendiri. Kecantikan macam apa dia? Dia sangat cantik sehingga dia tampak seperti makhluk abadi di dunia lain, namun dia masih bertingkah seperti tukang ngotot uang. Itu benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Anda salah. Jangan mendekat. Yang lama ini tidak akan dibuat ulang olehmu dan akan tetap sempurna seperti ini seumur hidupku. Batu pemukul ilahi ditentang. Si Hao juga sedikit gugup. Jika dia benar-benar membiarkannya menggunakan batu pemukul ilahi, maka kemungkinan besar itu akan seperti memberikan roti daging kepada seekor anjing, dia mungkin tidak akan mendapatkannya kembali. Aku akan mengajarimu mantra untuk membantumu mengendalikan batu itu. Tenaga yang dihasilkannya juga akan meningkat tajam. Meskipun itu tidak akan sebanding dengan harta tertinggi sejati, membuat pusing bocah ras samudera itu seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah gadis itu berbicara, dia memberikan mantranya kepada si Ho. Tolong, tidak, batu pemukul dewa itu menjerit dengan sedih seolah-olah jantungnya robek dan paru-parunya pecah. Ia tidak ingin anak iblis itu mempelajari mantra ini dan ingin melarikan diri. Namun, begitu mantra itu dibaca, itu langsung menjadi lesu dan berperilaku sendiri. Mari kita biarkan domba menjadi gemuk dulu. Kami akan bergerak setelah dia sedikit mengerti, kata wanita muda itu. Semua persiapan mereka sudah selesai, dan mereka sudah menunggu keturunan dewa laut itu untuk mendapatkan wawasan yang cukup. Akhirnya mereka pindah secara terpisah dan mendekati altar besar itu. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Kemari dan bantu membangun altar lebih tinggi. Makhluk ras lautan berteriak keras sambil memelototi si Hao. Setelah memasuki tempat ini, mereka berhasil menaklukkan beberapa makhluk, memaksa mereka melakukan pekerjaan kasar. Mereka ingin membangun altar ini lebih besar lagi tidak hanya untuk memungkinkan keturunan samudra memiliki lingkungan budidaya yang lebih baik, tetapi karena itu juga akan berfungsi sebagai benteng pertempuran ketika perang besar pecah. Si Hao mengusap hidungnya dan mengikutinya sampai dia berhadapan langsung dengan altar. Mengapa orang ini tampak agak akrab? Ada seseorang yang menjadi ragu setelah melihatnya. Beberapa bulan lalu, konflik pecah antara si Hao dan kelompok mereka, dan akibatnya, dia membunuh salah satu ahli perlombaan laut mereka. Orang-orang ini semua menatapnya seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Weng! Bocah iblis itu bergerak, menghasut mantra. Dia tidak mencoba menutupi sama sekali saat dia langsung mengeluarkan batu penyerang ilahi. Di atas altar itu, sesosok berdiri seperti dewa. Saat ia menatap ke dalam sarang kunpeng dengan tombak emas di tangan, energi esensi melonjak ke seluruh tubuhnya seperti naga, menerangi seluruh tempat dengan cahaya keemasan. Dia tiba-tiba berbalik dengan paksa. Mengapa dia takut dengan serangan tersembunyi? Dia tak tertandingi di wilayah samudra. Dua rentetan sinar emas segera keluar dari pupil matanya. Dengan suara hong, langit dan bumi seakan meledak. Air menjadi kacau, dan gelombang besar menghambur ke langit. Ini adalah kekuatannya yang kuat. Hanya dengan satu gerakan, bahkan laut biru pun terangkat, menelan dunia ini. Namun, kali ini, dia salah. Sinar cahaya keemasan di dalam pupilnya tidak dapat melarutkan kabut yang kabur. Sebuah batu terbang dalam lintasan melengkung, menghindari simbol yang memenuhi langit dan menghantam seperti kilat. Istirahat. Dia berteriak keras untuk menghentikannya. Namun,
simbol tersebut masih belum cukup untuk menghalanginya. Batu pemukul ilahi itu mencengangkan, mencolok dengan akurasi 100%. Itu tidak mungkin untuk dihindari, dan dengan dukungan mantra, itu bisa melewati simbol. Peng! Serangan ini dilakukan dengan tegas, mengenai dia tepat di dahi. Darah mulai muncrat, mengalir ke atas. Dia terjebak pusing, membuat kepalanya berdenging dengan suara weng-weng. Perlu disebutkan bahwa setelah batu penyerang ilahi diresapi dengan mantra, itu menjadi beberapa kali lebih kuat. Jika itu mengenai kepala seorang kultivator biasa, maka itu mungkin sudah hancur berkeping-keping. Bahkan seseorang yang sekuat keturunan Dewa Laut mulai bergoyang maju mundur setelah dipukul dan hampir jatuh. Pada saat ini, dia merasakan sakit yang tak tertandingi, dan bintang-bintang berkibar di depan matanya. Dia melepaskan teriakan marah. Rambut kepalanya berkibar di belakangnya seperti ular yang menari, dan tombak di tangannya membelah permukaan laut saat cahaya keemasan ilahi mengalir ke langit. Rasa sakit yang luar biasa tidak membuatnya kehilangan kewaspadaan. Dia mulai melindungi dirinya sendiri. Makhluk laut lainnya bergerak bersama, menyerang anak iblis itu. Semua jenis cahaya cemerlang mulai menari-nari. Namun, ini tidak menghentikan hujan cahaya. Dengan cekatan dan cekatan, benda itu mendarat di atas altar. Lingkaran cahaya cemerlang muncul, dan seorang wanita muda muncul. Ledakan cahaya ilahi menerangi keturunan laut. Hong! Tombak emas melesat di udara, menari di antara langit dan bumi. Niat membunuh meledak saat mencoba membunuh penyerang itu. Sementara itu, beberapa sosok bergegas dari kejauhan untuk menyerang perlombaan lautan. Mereka semua adalah individu yang kuat, dan setelah melihat perlombaan lautan diserang, mereka semua mengambil tindakan untuk menyerang. Mereka saat jatuh, beberapa ahli mengambil tindakan secara bersamaan, membentuk aliansi yang tidak direncanakan. Pedang Si Hao yang patah mengacungkannya saat menyapu musuh di depannya, melarikan diri dari pengepungan. Sementara itu, pemuda klan Samudra di altar gemetar saat kepalanya membengkak. Dia meletus dengan cahaya menyilaukan sebelum berteriak, "Kamu berani." Dia benar-benar terlalu kuat. Jarang baginya untuk bertemu lawannya dalam ranah transformasi roh, dan meskipun dia saat ini dalam kondisi seperti itu, dia masih menunjukkan sikap yang tak tertandingi, menyerang musuhnya dengan kekuatan penuh. Hujan cahaya melonjak saat wanita muda itu melepaskan diri dari serangannya, langsung mundur. Kekacauan terjadi di tempat ini. Mata pemuda klan Samudra menjadi sedingin es saat dia tersadar dari pusingnya. Dengan tombak emas di tangan, dia melepaskan raungan besar sebelum bergegas ke kerumunan. Puh! Dengan sapuan tombak, salah satu ahli penyerang segera dipotong-potong, sama sekali bukan tandingannya. Kalian semua, mati. Di bawah amarahnya yang mengamuk, cahaya keemasan meletus dari seluruh tubuhnya, menenggelamkan langit dan bumi. Seluruh keberadaannya seperti dewa tertinggi dan tak terkalahkan. Gelombang emas menelan segala arah, segera membuat semua penyusup meledak berkeping-keping. Tidak baik, dia tiba-tiba berteriak keras, karena dia merasa beberapa barang yang dia bawa hilang. Di kejauhan di Laut Biru, Si Hao dan gadis muda itu saling berhadapan saat mereka memeriksa rampasan mereka. Sepotong tulang kunpeng dan salah satu sisiknya muncul di hadapan mereka. Meskipun mereka sudah lama rusak, tanpa simbol apapun, nilai mereka di sini masih sangat tinggi. Barang-barang ini sangat penting jika mereka ingin memasuki sarang kunpeng. Orang ini terlalu kuat, jadi tidak mungkin kita mencuri apa yang ada di pikirannya. Namun, saya dapat dengan mudah mengambil benda-benda ini darinya saat dia dalam keadaan linglung, dan kemungkinan inilah yang dia gunakan untuk mengamati simbol-simbol sarang kunpeng, kata gadis muda itu. Setelah itu, dia dengan belak-belakan mengumpulkannya. Karena dia mendengar bahwa Si Hao sudah bisa memahaminya sendiri,
tidak perlu memperebutkan ini. Tubuh aslinya tidak ada di sini, jadi dia membutuhkan hal-hal ini untuk mendapatkan manfaat apapun. Apa? Ini bukan tubuh aslimu. Monster aneh apa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Orang kecil itu benar-benar terkejut. Pernahkah Anda mendengar tentang meningkatkan semangat? Ini adalah tubuh roh yang dipelihara dari salah satu bagian surgawi saya. Tubuh asliku sedang terjebak di tempat oleh orang yang menyebalkan, membuatnya merepotkan untuk memasuki tanah terlantar. Petik 2. Si Hao menjadi sangat terkejut. Lemak ini sangat kuat. Pantas saja tubuh ini bisa berubah menjadi hujan cahaya setiap saat. Itu bahkan bukan tubuh aslinya. Ini benar-benar hebat. Lalu bagaimana masih bisa makan? Anda akan mengerti ketika Anda mencapai alam budidaya ini. Wanita muda itu memutar matanya ke arahnya. Ketika keturunan Dewa Laut benar-benar tersadar dari pusingnya, dia tampak seperti dewa yang mengamuk. Dengan tombak emas di tangan, dia menyapu seluruh wilayah samudra ini dan melakukan pembantaian. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, pada akhirnya, dia masih belum bisa menemukan orang yang mencuri barang miliknya. Dalam beberapa hari mendatang, 2 perampokan besar terjadi di tempat ini. Banyak ahli dirampok dengan cara yang tidak terkendali. Siapapun yang agak dikenal tampaknya telah dikunjungi. Mereka menggunakan batu pemukul ilahi untuk membuka jalan. Pertama-tama mereka akan menjadi bodoh, dan kemudian mereka akan pergi untuk mencuri segalanya. Ini adalah perang suci mereka. Banyak yang merugi, tapi mereka semua menanggungnya. Mereka tidak memberitahu orang lain, karena ini terlalu memalukan. Banyak ahli merasa seperti tercekik, menyemburkan darah ketika tidak ada yang melihat. Mereka benar-benar ingin menangkap kedua pencuri itu dan menghajar mereka sebelum akhirnya membunuh mereka. Selama periode waktu ini, Si Hao dan gadis itu merampok makhluk yang tidak biasa, naga banjir abu-abu tua. Itu sangat kuat, dan kemampuannya meluap dari surga, hampir menyebabkan mereka gagal. Kemudian, ketika mereka mencari konfirmasi dari makhluk lain, mereka menemukan bahwa makhluk itu secara tak terduga adalah tubuh roh dari naga banjir tetua. Mereka benar-benar merampok seorang ahli tertinggi. Ini membuat anak iblis itu berteriak kegirangan. Namun, penyihir itu sangat tenang dan tenang, seolah itu bukan masalah besar. Sai, aku harus pergi. Sepertinya tidak ada hubungan antara aku dan teknik berharga Kunpeng. Jika saya tidak kembali, maka tubuh asli saya akan berada dalam bahaya karena saya telah menggunakan begitu banyak energi. Petik 2. Hari itu, gadis muda itu mengatakan ini dan akan lenyap menjadi titik cahaya. Selama waktu singkat keduanya bersama, mereka terhubung secara mendalam. Setelah semua serangan diam-diam dan perampokan itu, mereka bekerja sama dengan bahagia, menyelesaikan segalanya dengan lancar. Sekarang mereka akan berpisah, bocah iblis itu benar-benar merasakan sedikit keengganan. Hehe, selamat tinggal. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Gadis muda itu agak riang saat dia tertawa. Dia tersebar menjadi hujan cahaya, langsung menghilang dari tempat ini. Aku menantikan untuk merampok pegunungan ilahi kuno dan pulau dewa laut di masa depan bersamamu. Bocah jahat itu berteriak. Waktu berlalu dengan cepat, dan begitu saja, 2 tahun berlalu dalam sekejap. Episode ke-249, dengan judul Rekonstruksi Jati Diri. Langsung ke dalam alurnya. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Angin yang bertiup kencang dan awan mendung dengan keras membuat lautan ini kacau balau. Laut biru yang megah sangat indah, dengan pulau-pulau dan terumbu karang yang damai. Belum ada yang memasuki sarang Kunpeng, apalagi mendapatkan tekniknya yang berharga. Banyak makhluk perkasa telah datang dan pergi selama 2 tahun ini. Bahkan lebih banyak makhluk telah mati,
meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Banyak nyawa telah diambil di laut ini, hampir memerah biru laut. Pasukan datang dan pergi secara berkelompok. Saat ini, berita tentang tempat ini sudah tersebar luas dan tidak bisa lagi disembunyikan. Semua yang cukup kuat telah muncul dan mencari peluang untuk masuk ke sarang. Namun, tidak satu pun dari mereka berhasil. Bahkan beberapa ahli tertinggi telah tiba. Mereka menyelinap masuk untuk melihat lebih dekat ke lapangan Dao, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa dari mereka bahkan dipermalukan, hampir terbunuh setelah kultivasi mereka ditekan. Wanita muda itu tidak muncul lagi setelah dia pergi. Namun, legenda kedua bandit tersebut terus menyebar, menjadi topik yang dibicarakan dari waktu ke waktu. Ini karena insiden merampok naga banjir tetua telah dibocorkan oleh para saksi. Saat berita ini menyebar, semua individu yang kuat tercengang, menciptakan keributan besar. Pada kenyataannya, semua orang bersimpati dengan Elder Flood Dragon, karena setelah kejadian itu, dia benar-benar menjadi sedih dan tertekan. Dia tidak memiliki sedikit pun wajah tersisa. Meskipun makhluk yang sangat kuat, dia benar-benar dipukuli dan dirampok oleh dua generasi muda, ini hanya membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Begitu hal seperti itu terjadi, populasi ras naga banjir segera meningkat beberapa kali lipat. Rumor mengatakan bahwa mereka semua adalah Elder Flood Dragons. Dia benar-benar sangat marah kali ini, dan sebagai hasilnya, dia membawa semua murid dan cucunya ke sini untuk menemukan para pencuri. Dia menunjukkan penghinaan mutlak terhadap Laut Utara dan membenci semua individu yang kuat di sini. Namun, makhluk tertinggi yang begitu hebat telah diintimidasi oleh anak nakal yang belum dewasa dan gadis yang penuh kebencian, jadi bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu? Ini benar-benar tidak bisa menelan ini. Ini menjadi bahan ejekan. Setiap kali seseorang melihat naga banjir bergerak, mereka akan selalu memikirkan kejadian itu dan tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, jika salah satu karakter yang lebih tua mengalami kemalangan karena penindasan kultivasi, mereka akan segera merasa lebih baik setelah memikirkan naga banjir penatua itu. Bagaimanapun, bahkan Elder Flood Dragon telah menerima pemukulan oleh seseorang sebelumnya, jadi bagaimana mereka tidak bisa melepaskan amarah mereka sendiri. Dalam waktu singkat, naga banjir tetua telah menjadi simbol tragedi. Akibatnya, bahkan setelah sekian lama, kedua pencuri hebat itu masih diingat oleh semua orang, menjadi topik diskusi yang populer. Hanya saja, kedua pencuri ini sudah terlalu lama terdiam. Penyihir itu telah menghilang selama 2 tahun penuh, dan bocah kecil itu hanya muncul sekali setiap beberapa bulan. Setiap kali dia muncul, dia akan selalu bertindak curang dan menjadi sangat licin. 2 tahun telah berlalu, dan si Hao sekarang sudah sedikit lebih tua dari usia 13 tahun, sudah meninggalkan tahun-tahun muda dan lembut. Usia di gurun besar ini sudah cukup untuk mengambil seorang istri dan melahirkan anak. Namun, watak alami anak iblis itu sulit diubah, jadi dia terus bertindak seperti sebelumnya. Dia masih sedikit biadab, melakukan semua jenis hal-hal aneh dan membuat marah manusia dan dewa. Naga banjir tua yang dirampok sudah dikatakan dan dilakukan. Tetapi apa yang semua orang tidak tahu adalah bahwa setelah bocah jahat itu menyadari bahwa jumlah naga banjir di tempat ini meningkat, menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan, dia diam-diam bergerak. Dia memukul ke-18 cucu naga banjir penatua dengan baik. Mereka dipukuli sampai mereka menangis untuk ibu dan ayah mereka, dan semua harta di tubuh mereka dirampok sampai bersih. Namun, dia tidak membunuh satupun dari mereka. Sebagai gantinya, dia mengizinkan 18 keturunan naga banjir ini untuk kembali dan memberitahu naga banjir Elder untuk berhati-hati.
Memperingatkan ahli tertinggi yang mengancam secara langsung seperti ini adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang biadab seperti dia. Ras naga banjir tidak bisa berkata-kata dari atas ke bawah, kebencian mereka begitu dalam bahkan gigi mereka menjadi sakit. Dalam 2 tahun terakhir, para ahli yang semuanya memiliki permusuhan terhadapnya semua secara belak-belakan dipukul dari belakang oleh batu penyerang ilahi. Akibatnya, ada sejumlah besar ahli yang wajahnya akan berubah segera setelah bocah jahat itu disebutkan. Mereka tidak bisa memberitahu orang lain tentang kemalangan mereka sendiri, jadi mereka hanya bisa menderita, menanggung ini sendiri. Bocah jahat itu tumbuh cukup banyak. Rambut hitamnya yang tersebar di belakang sepertinya menjadi lebih indah dan elegan. Dia saat ini sedang duduk di dasar laut di dalam Cave of Utmost yang menggunakan api sejati di dalam untuk memperbaiki tubuh dan jiwanya. Api di sini sangat istimewa dan menakutkan, dan hanya dengan memasuki gua dia akan mencapai bagian terdalam di mana api berkobar dengan panas yang ganas. Sepertinya itu akan memanggang tubuhnya menjadi hitam. Namun, dia merasa agak tenang saat dia duduk di sana tanpa bergerak. Ekspresi tenang terlihat di matanya, dan tidak ada fluktuasi dalam kondisi mentalnya. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, tubuhnya sepertinya telah menumpahkan lapisan kulit hitam, memperlihatkan tubuh seperti batu giok. Dia menjadi lebih kuat. Jika ada orang lain di sini, mereka akan langsung berteriak kaget. Siksaan macam apa ini? Dia menggunakan api yang sebenarnya untuk memperbaiki tubuhnya, hampir menjadi hitam panggang, namun dia masih mengalami transformasi seperti itu pada akhirnya. Ini jelas merupakan jenis penyiksaan, jenis pelatihan yang tak tertahankan. Bocah iblis itu tidak mencapai kondisi sekuat itu tanpa alasan. Dia memiliki ketekunan yang luar biasa yang memungkinkannya untuk duduk tanpa bergerak melalui penderitaan ini. Sebenarnya, melepaskan kulit lamanya dan melahirkan daging baru bukanlah tujuan si Hao saat berkultivasi di sini. Karena tubuhnya sudah sepenuhnya spiritual, dia sudah mencapai puncak alam kultivasi ini. Dia bisa fokus sepenuhnya pada tubuh aslinya, jadi tidak ada alasan untuk menjadi seagresif sebelumnya. Alasan mengapa dia berlatih seperti ini bukanlah karena tubuh fisiknya, melainkan untuk memperbaiki pikirannya dan merekonstruksi jati dirinya. Alam transformasi roh dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah spiritualisasi tubuh, tahap kedua membentuk kembali diri sejati melalui roh, dan tahap ketiga untuk membangkitkan roh di dalam lorong surgawi. Dengan bakat alami bocah iblis, bagaimana kultivasinya bisa berhenti selama 2 tahun terakhir ini? Di jalur kultivasi, dia selalu memiliki karunia surgawi yang luar biasa. Itu sama hebatnya dengan sebelumnya. Selama 2 tahun terakhir, pencapaian yang dia peroleh benar-benar mengerikan. Dia maju dengan pesat, mendaki dari tahap awal sampai ke puncak. Jalan kultivasi semakin sulit semakin maju, dan laju kemajuan secara bertahap akan melambat hingga menjadi sulit untuk ditingkatkan bahkan sedikit. Alam transformasi roh jelas agak sulit, dan melewatinya seperti merangkak menaiki lereng. Dia sudah bisa dianggap sebagai master dalam ranah transformasi roh. Bahkan para tetua dari klan negara-negara kuno yang hebat itu hanya pada tahap selanjutnya dari transformasi roh. Bocah iblis itu mampu mencapai level seperti itu meski masih sangat muda. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan membuat orang-orang takut melampaui keyakinan. Seorang anak muda berusia 13 tahun sudah mampu mencapai puncak ranah transformasi roh, fakta ini pasti akan membuat semua orang gemetar. Bahkan makhluk berdarah murni pegunungan Archaic Divine akan tercengang jika mereka mendengar tentang ini. 9 surgawi yang kuat King Yun hanya berada di tahap tengah transformasi roh. Apalagi jalan anak iblis itu berbeda dari yang lain. Dia memiliki 10 bagian surgawi dan akan mencapai batas absolut setiap alam.
Ini berarti jalannya lebih panjang dari biasanya. Namun, dia masih mencapai puncaknya dulu. Dengan prestasi yang luar biasa dan bakat alami, bagaimana mungkin itu tidak membuat orang lain menghela nafas kagum? Jika dunia luar tahu tentang ini, seluruh tanah terlantar akan sangat terguncang. Selama 2 tahun terakhir ini, dia tetap rendah hati saat dia mengkonsolidasikan kultivasinya. Daging menjadi roh, si Hao telah menyelesaikan status legendaris ini. Membentuk kembali diri sejati dan memeliharanya di dalam lorong surgawi adalah hal-hal yang telah dia sentuh, tetapi tidak mencapai batas meskipun dia mencapai puncak alam budidaya ini. Dia telah menembus 2 tahap ini, tetapi dia masih mencoba untuk maju lebih jauh. Saat ini, si Hao sudah tidak takut pada orang lain di dalam ranah transformasi roh. Dia bisa bertarung dengan ahli manapun di Laut Biru ini, tidak lagi harus menghindari orang seperti 2 tahun lalu. Namun, dia masih belum puas, dan akibatnya dia terus mengisolasi diri. Dia ingin menerobos puncak dunia ini. Persyaratan bocah iblis terhadap dirinya sendiri sangat ketat, karena dia ingin menjadi yang paling kuat. Pelatihan mental dan fisiknya di dalam Cave of the Utmost yang tepat untuk mendobrak keadaan legendaris dan mereformasi jati dirinya. Reformasi diri sejati melalui roh jelas merupakan proses yang menakutkan. Jiwa bisa rusak di setiap titik, jadi itu sangat berbahaya. Tidak ada yang berani mengubah proses ini secara sembarangan. Kebanyakan orang menganggap sedikit perbaikan sudah cukup untuk melewati dan memasuki tahap berikutnya, tetapi anak iblis itu dengan sungguh-sungguh membandingkan dirinya dengan makhluk purba, mengharapkan lebih banyak dari dirinya sendiri. Dia menggunakan api sejati di dalam gua yang paling utama untuk mempertajam jiwanya dan memurnikan jiwanya, merekonstruksi jati dirinya untuk menjadi yang terkuat mutlak. Sambil duduk di dalam api gua, dia menahan pembakaran dan pembakaran tubuhnya hingga hangus hitam dan mulai luruh. Ini bukanlah proses yang disyaratkan, melainkan dilakukan untuk mengubah pikiran dan memperkuat jiwanya, membuat jiwanya menjadi lebih kuat. Saat proses ini berlanjut, tubuhnya menjadi semakin tembus cahaya. Kulitnya terkelupas beberapa kali, menjadi produk sampingan dari pelatihan mental ini. Akhirnya, dia bisa membuat kemajuan sekali lagi. Ada lingkaran cahaya yang bersinar di dalam kepalanya, dan itu membara begitu kuat sehingga sepertinya ingin membebaskan diri, melepaskan kemegahan ilahi yang tak ada habisnya. Cave of Utmost yang bukanlah tempat yang normal. Api yang dihasilkannya adalah sesuatu yang bahkan sangat dipikirkan oleh Kun Peng. Kondisinya mirip dengan lingkungan yang dulu dibudidayakan selama masa mudanya, jadi bagaimana tempat ini bisa menjadi biasa? Akibatnya, keilahian abadi yang terkandung di dalam api gua yang paling utama tidak hanya dapat memurnikan tubuh fisik seseorang, tetapi juga menempa pikiran mereka. Semangat akan diperkuat, menjalani reformasi total. Si Hao sudah berkultivasi selama 2 tahun di tempat ini, dan akhirnya bisa mencapai level seperti itu. Semangatnya seperti terbakar, seolah berubah menjadi abu. Namun, jiwanya masih belum padam karena berada di tengah. Itu mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya dan terus direnovasi. Ini adalah inti dari jiwanya. Setelah dipanggang dalam nyala api sebenarnya dari gua yang paling utuh, itu tak henti-hentinya disempurnakan. Ini menjadi lebih keras dan lebih tahan lama, memungkinkannya dengan cepat menjadi lebih kuat. Di dalam kepalanya, gumpalan cahaya itu sepertinya telah mencapai titik ekstrim, bahkan menyebabkan jiwanya menyala. Sepertinya itu menuju kehancuran, tampak sangat berbahaya. Sama seperti tubuh fisiknya, inti spiritualnya juga sepertinya telah dibakar. Gelap dan kabur, dan tidak ada satupun percikan vitalitas yang terlihat. Akhirnya, gema cahaya dirilis. Bara api yang samar tiba-tiba meletus, mendapatkan sumber kehidupan baru.
Semangatnya tampaknya telah menumpahkan lapisan luar, menjadi lebih besar sekarang. Melalui api, roh telah melalui kelahiran kembali, gumam Si Hao pada dirinya sendiri. Dia cukup puas dengan situasi saat ini. Jika dia melanjutkannya beberapa kali, dia pasti bisa mencapai status legendaris. Setelah menyelaraskan dan perlahan-lahan memberi makan tubuh dan jiwanya, beberapa hari telah berlalu. Aku harus menuju Abyss of Black Ice sekarang. Si Hao bangun. Saat ini, tubuhnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi penampilannya tidak banyak berubah. Dia dengan cepat bergegas keluar dari gua yang terbakar dan tiba di wilayah lain. Dia menyerbu melalui laut utara dan memasuki jurang yang dalam. Tempat ini sangat menakutkan, memiliki suhu yang sangat rendah. Banyak ahli yang tiba di sini langsung membeku, tidak dapat mengambil satu langkah pun ke dalam. Tidak mungkin bagi mereka untuk bergegas menuju bagian terdalam seperti yang dia lakukan. Kulit Si Hao menjadi seputih salju karena kedinginan, seolah-olah akan mengering. Sementara itu, jiwanya juga tampak seperti telah membeku. Kesulitan yang dia hadapi terlihat jelas dari wajahnya. Ini adalah jenis pelatihan yang sangat intens. Selain dingin yang ekstrim dari Abyss of Black Ice, tempat ini juga berisi aliran kekuatan ilahi yang tak ada habisnya yang dapat digunakan dengan cara yang sama untuk memperbaiki roh seseorang. Ketika dia memulai kultivasinya di sini setahun yang lalu, tubuhnya telah terbelah karena kedinginan dan dia hampir mati di sini. Pada akhirnya, setelah mengalami transformasi, dia menjadi kuat kembali. Perasaan ekstrim semacam itu sulit untuk ditanggung, tetapi itu juga penting untuk pertumbuhannya. Memperbaiki dirinya sendiri seperti ini memberinya perasaan gembira. Untuk jangka waktu yang lama, dagingnya terus-menerus membeku dan pecah, sebelum sekali lagi berubah dan beradaptasi dengan kondisi ini. Tentu saja, aspek terpenting adalah inti spiritual, dan saat ini sedang dipelihara oleh kekuatan ilahi yang sangat dingin. Ini juga dapat dianggap sebagai jenis penyempurnaan, karena juga mengalami transformasi berkelanjutan. Saat ini, gumpalan api spiritual hampir sepenuhnya ditekan oleh kekuatan ilahi putih. Itu hampir padam dan berubah menjadi tubuh beku. Namun, Si Hao terus bertahan. Dia tidak mau mundur, dan terus mendorong ke depan, membuat semangatnya semakin teguh. Hong! Akhirnya, tubuh yang membeku itu pecah, dan inti spiritualnya sepertinya telah meledak. Namun, tampaknya sekali lagi memancar dengan vitalitas. Api mental divine dinyalakan lagi, dan tampaknya berkembang dengan lebih kuat dari sebelumnya. Sama seperti ini, dia bolak-balik antara Cave of Utmost Yang dan Abyss of Black Ice. Dia akan beralih setiap beberapa hari untuk terus berjuang menuju status legendaris. Semangatnya diperkuat dan terus direnovasi. Beberapa kotoran dihilangkan setelah pemurnian terus-menerus, memungkinkannya perlahan menjadi lebih keras. Reformasi jati diri seperti ini. Itu adalah proses yang lambat yang berlanjut sampai roh menjadi dekat dengan Dao. Sejak saat itu, akan lebih mudah untuk memahami Dao dan meraih puncak. Proses reformasi, diri sejati, Si Hao sudah pada tingkat yang menantang surga. Dia mencoba mengubah potensi kultivasinya. Semakin jauh menempuh jalan ini, semakin sulit jadinya. Sementara itu, semua pemurnian mental dan transformasi kelahiran kembali ini memperluas jalan ini. Proses ini mudah untuk dijelaskan, tetapi sangat sulit untuk dipraktikkan. Hanya ketika seseorang mencapai kondisi kultivasi legendaris, mereka bisa mengalami perubahan apapun. Pada kenyataannya, berapa banyak orang yang bisa melakukan hal seperti itu? Saat ini, Si Hao tidak hanya mereformasi potensi dan semangatnya, melainkan untuk jalan masa depan itu. Perubahan ini terlalu besar, hampir sebanding dengan ketika seseorang mereformasi jati dirinya.
Orang-orang sebelum dia telah mencari melalui berbagai cara, dan hanya setelah mengalami semua jenis kesulitan dan bahaya barulah mereka dapat menciptakan berbagai jalan. Merombak jati diri, menghasilkan terobosan lain dari diri sendiri dan menjalani kelahiran kembali dapat membuat jalur kultivasi yang menantang menjadi lebih luas, membuat kemajuan masa depannya jauh lebih stabil. Tentu saja, terlepas dari apakah itu spiritualisasi tubuh atau konstruksi jati diri, semuanya adalah keadaan legendaris. Berapa banyak orang yang bisa mencapai hal seperti itu? Meskipun mereka jelas merupakan dua tahap besar dalam tahap transformasi roh, seseorang hanya bisa mendekati itu tanpa batas. Selesai, aku mencapai status legendaris. Si Hao membuka matanya. Dia mencapai tingkat sempurna dari reformasi diri sejati. Di saat yang sama, seorang Kun Peng muncul dan seorang Xuan Ni meraung. Mereka berputar-putar seolah-olah mereka memiliki kecerdasan, beresonansi dengan dia. Episode ke-250, dengan judul Muncul dari Isolasi. Langsung ke dalam alurnya. Si Hao duduk di sana dengan bersila, penuh semangat dan kesegaran. Di dalam kepalanya, nyala api ilahi menyala. Itu membungkus dirinya di sekitar jejak roh sejatinya seolah-olah dia adalah dewa. Dia berhasil. Dia telah mencapai status legendaris. Di sampingnya, seorang Kun Peng mengepakkan sayapnya dan seorang Xuan Ni berteriak panjang sambil mengelilingi tubuhnya. Pemandangan itu menakutkan, seolah-olah kedua makhluk itu sedang menjaga dewa surgawi. Si Hao pertama kali melakukan spiritual pada tubuhnya, kemudian membangun kembali dirinya yang sebenarnya, mencapai keadaan dan batasan legendaris dalam kedua kasus tersebut. Prestasi ini memberinya manfaat luar biasa, secara signifikan meningkatkan efektivitas tempurnya. Bisakah saya mengkonsolidasikan kekuatan saya lebih jauh? Ada satu tempat di gua yang paling utama yang belum pernah dikunjungi si Hao, dan itu adalah platform batu di bagian terdalam gua. Itu selalu menjadi area terlarang, karena bahkan si Hao tidak cukup kuat untuk duduk di atasnya. Dia berdiri dan menyesuaikan dirinya ke kondisi optimal. Kemudian, dia berdiri di peron, bersiap untuk gelombang dampak baru ini. Hong, di saat-saat berikutnya, apa yang dia alami adalah neraka yang hidup. Itu lebih tak tertahankan daripada jiwa seseorang dibelah, menghasilkan rasa sakit yang benar-benar menyiksa. Api sejati berderak, menyerang jiwanya seperti sambaran petir. Api asli memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa saat mencoba memotong tubuh si Hao. Rasa sakit tidak hanya terbatas pada tubuh fisiknya, tetapi juga menjalar ke dalam jejak spiritualnya. Api mencoba melenyapkan segalanya. Ini terlalu kuat. Saya telah mencapai batas saya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Si Hao ketakutan dan segera mundur. Ia lalu duduk bersila lagi untuk menetralkan api. Jelas bahwa dia masih perlu mencapai kesempurnaan mutlak dari transformasi spiritual sebelum dia bisa memasuki tempat terlarang ini. Alam transformasi roh terdiri dari 3 tahap. 2 tahap pertama dia telah mencapai status legendaris mereka. Adapun yang terakhir, dia juga telah berkultivasi ke tingkat yang dalam, tetapi dia masih belum mencapai puncak kesempurnaan yang tercatat dalam legenda. Si Hao duduk dengan menyilangkan kaki. Cahaya yang berapi-api berubah menjadi kilat sebelum menyatu ke dalam tubuh dan pikirannya, menerangi tempat ini dengan megah. Dengan suara pipa, seluruh tubuhnya menjadi berkilau dan tembus cahaya. Dia tampak jernih dan tanpa celah, lebih menyendiri dan seperti dewa dari sebelumnya. Namun, saat dia membuka matanya, cahaya ilahi akan meletus tiba-tiba, menampakkan aura kekuatan. Menjadi tenang seperti dewa sungguhan dan bergerak seperti monster jahat, ini menghasilkan sejenis aura misterius dan kuat. Selain itu masih tumbuh lebih kuat, membuatnya tampak lebih misterius dan tak terduga. Akhirnya, semuanya berakhir,
dan Si Hao melangkah keluar dari Cave of Utmost Yong sebelum bergerak menuju permukaan laut. Kekuatannya telah melonjak secara dramatis, membuatnya tidak takut pada siapapun yang perkasa di laut ini. Terlalu banyak hal telah terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Yang perkasa telah jatuh dan yang berbakat telah bangkit. Laut telah diwarnai merah oleh darah, tetapi itu juga membuat banyak orang terkenal. Penguasa Laut Hitam dikalahkan. Dia mati di laut. Petik 2. Begitu berita ini dirilis, seluruh Laut Biru terguncang. Makhluk Laut Utara semuanya tercengang. Orang yang baru saja meninggal adalah individu kuat yang tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan setelah datang ke sini. Meski masih sangat muda, dia sudah diberi gelar bangsawan. Lord of the Earth Feather telah jatuh. Tidak lama kemudian, berita lain keluar, dan kali ini, giliran makhluk darat yang ketakutan. Yang jatuh adalah raja yang sangat terkenal Herald of the Elder Sea Demon telah terbunuh. Pesan itu menimbulkan sensasi. Pertempuran hebat terjadi agak jauh, dan lebih dari 10 nama besar tewas. Semuanya memiliki dukungan yang berpengaruh dan dihormati di daerah mereka. Namun mereka masih dibunuh di sini. Air laut di sana menjadi merah karena darah yang mengalir. Sekolah-sekolah penyu petarung dan hiu perak berkumpul di sana. Makhluk laut yang hiruk-pikuk menjadi gila saat mereka menelan air merah berdarah. Tak satu pun dari mereka yang mati adalah makhluk lemah. Ketika berita menyebar bahwa lusinan nama besar telah mati dalam satu pertempuran, itu terlalu mengejutkan. Siapa yang membunuh mereka? Semua orang mengubah wajah mereka. Ini luar biasa. Tidak mudah bagi mereka untuk mencapai level mereka, jadi bagaimana bisa begitu banyak dari mereka terbunuh pada saat yang bersamaan? Ahli tertinggi, dan lebih dari satu. Mereka memahami semua jenis teknik kuno yang kuat, dan tingkat kultivasi mereka semua berada di puncak transformasi spiritual. Mereka mulai membantai semua orang setelah marah. Petik 2. Begitu berita ini mulai menyebar, niscaya mereka akan menimbulkan kehebohan. Karakter macam apa yang merupakan makhluk tertinggi? Para ahli ini tidak terbatas pada satu wilayah, dan dapat dengan mudah mengerahkan kekuatan mereka ke seluruh tanah terlantar. Sebagian besar ahli tertinggi tinggal di pegunungan dewa, dan mereka dianggap sebagai ahli terkuat di wilayah mereka. Kapanpun mereka keluar ke dunia, peristiwa yang mengejutkan akan terjadi, menyebabkan kekacauan yang hebat. Jenis tokoh-tokoh ini muncul, lebih dari satu, kali ini mengaduk kekacauan ke tingkat yang lebih tinggi. Semua orang merasa seperti badai dahsyat akan datang. Mungkin saja mereka kehilangan kesabaran setelah menunggu sekian lama dan membuat persiapan untuk pertempuran terakhir. Jika mereka masih tidak bisa mendapatkan teknik berharga Kunpeng, maka orang-orang ini mungkin mundur. Keturunan Dewa Laut sedang bertarung dengan klan Putri Duyung. Dengan meningkatnya kekacauan besar, semua jenis gangguan mulai muncul. Keturunan Dewa Laut tampak tak terkalahkan saat ia menyapu wilayah samudra ini selama 2 tahun terakhir. Setiap tindakannya menarik perhatian banyak orang. Ras Putri Duyung lahir dengan keindahan alam, dan mereka juga merupakan klan kuat di Laut Utara. Selama tahun-tahun kuno, orang-orang dari ras ini bahkan telah menjadi dewa. Dengan latar belakang sejarah yang kaya, mereka pasti merupakan kekuatan besar di lautan ini. Saat ini, gelombang pasang setinggi langit sedang bergelombang, dan pertempuran besar sangat sengit. Di wilayah laut ini, seorang pemuda dengan rambut biru dan mata cerah menusuk memegang tombaknya di satu tangan saat sendirian melawan Putri Duyung yang perkasa. Gelombang berhamburan tinggi ke langit di sekelilingnya. Weng! Tombak emas menyapu udara, menghasilkan fluktuasi yang hebat. Gelombang emas menyapu semua lawannya, menyebabkan banyak pembudidaya dari klan Putri Duyung berteriak keras. Retakan mulai muncul di sekitar tubuh mereka sebelum meledak berkeping-keping.
Adegan itu agak menakutkan untuk ditonton. Laut biru telah berubah menjadi merah, dan kabut berdarah mulai menyebar. Mayat yang tak terhitung jumlahnya mengapung di permukaan air. Keturunan Dewa Laut disebut Mosang. Dengan tombak di satu tangan, dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua musuh yang datang. Dia benar-benar tak tertandingi, menekan seluruh wilayah laut ini sendirian. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Klan Putri Duyung dikalahkan dan dipaksa mundur dari daerah ini. Banyak makhluk laut memberi penghormatan di depan keturunan Dewa Laut. Jelas bahwa alasan Mosang menaklukkan semua ahli ini tidak hanya untuk menggunakan teknik kunpeng yang berharga, tetapi juga untuk mempersiapkan kenaikan ilahi sendiri. Dia dengan ambisius mengikuti jejak leluhurnya untuk menjadi dewa di Laut Utara dan memerintah semua klan lainnya. Di wilayah laut lain, perkelahian lain terjadi di waktu yang sama. Cahaya merah tua memenuhi langit saat klan Flaming Fish mendekati sarang Kunpeng. Mereka akan melakukan operasi hebat kali ini. Seorang pemuda yang mengesankan dalam baju besi merah tua ditutupi dengan cahaya yang cemerlang. Dia membantai ke segala arah dengan tongkat merah di tangan, memaksa kembali sekelompok besar ahli yang lebih tua, menduduki daerah ini sendirian. Dia adalah pemuda berbakat tak tertandingi dari klan Flaming Fish bernama Hantian, seorang penakluk muda yang bangga yang sama terkenalnya dengan Mosang di Laut Utara ini. Pertarungannya dengan Mosang 2 tahun lalu telah mengguncang seluruh wilayah laut ini, karena pertunangan mereka yang menentukan menjadi begitu intens sehingga membuat semua makhluk lainnya ketakutan. Pada akhirnya, kedua kubu mengalami kekalahan yang berakibat hasil imbang. Sejak itu, tak satu pun dari mereka bertengkar lagi. Jelas bahwa tidak satu pun dari mereka memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan yang lain, jadi mereka memutuskan untuk menyimpan kekuatan mereka. Dengan perseteruan antara klan mereka ditakdirkan untuk bertemu lagi dalam pertempuran berdarah. Di sisi lain, sekelompok pelayan tua telah berkumpul, tidak ada dari mereka yang mau mendekat. Ada beberapa pemuda dan pemudi di tengah kerumunan, semuanya tampak bermartabat dan luar biasa. Ini semua adalah makhluk dari pegunungan Archaik Divine. Mereka telah berkumpul bersama, menunjukkan penghinaan terhadap yang lainnya. Mereka jelas merupakan kekuatan yang kuat, dan bahkan setelah melakukan perjalanan ke laut, mereka masih tampak percaya diri. Sarangnya akan terbuka, dan tidak ada yang bisa menunggu lebih lama lagi, gumam seseorang. Di pulau itu, retakan muncul di sarang Kunpeng. Setelah sekian lama, itu tidak lagi stabil seperti sebelumnya, menunjukkan tanda-tanda pecah. Seluruh sarang berwarna hitam legam, namun retakan itu tampak menyala terang seperti bukaan di gunung berapi aktif. Aliran lava yang menyala mulai mengalir dari celah-celah ini. Pemuda-muda yang kuat dan ahli senior semuanya muncul di sekitarnya, tidak ada dari mereka yang bisa tetap tenang. Mereka semua merasa seolah-olah sesuatu akan terjadi, karena sarang Kunpeng akan terbuka. Makhluk biasa telah diusir dan hanya bisa menonton dari jauh. Mereka yang berani tinggal semuanya adalah individu kuat yang muncul dalam 2 tahun terakhir. Mereka semua telah menetapkan nama mereka melalui banyak pembunuhan. Minggir, ini dia Mosang. Seseorang berbisik. Semua orang tahu siapa Mosang dan Hantian. Mereka terlalu terkenal di laut ini, dan keberadaan mereka membuat takut semua makhluk. Pemuda Dewa Laut datang dengan baju besi emasnya. Saat berbaris di atas laut biru, dia mengarahkan tombak emasnya ke semua kekuatan di depan, menciptakan area kekacauan yang sangat besar. Tidak ada yang berani menghentikannya, semuanya menyingkir. Dia bergegas ke sini dengan klannya setelah pertempuran dengan klan Putri Duyung selesai dan langsung melangkah langsung ke altar yang tinggi. Dia memandang rendah semua orang, membuatnya tampak luar biasa dan tak tertandingi. Bahkan para ahli tertinggi tidak mau melawan pemuda yang luar biasa ini sampai mati,
karena resiko melakukan itu sama sekali tidak layak untuk diambil. Dengan kultivasi mereka ditekan, akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Di sekitar sarang Kunpeng semuanya adalah sosok yang luar biasa. Di antara mereka adalah murid pegunungan ilahi, penguasa wilayah, leluhur sekte kuno, dan ahli tertinggi. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk mendekati tempat ini. Kerumunan di kejauhan semuanya padat, karena para ahli lainnya tidak mau pergi. Mereka semua mengawasi dari jauh, karena meski tidak bisa mendekat mereka tetap tidak mau menyerah. Mereka semua menunggu kesempatan dari kejauhan. Laut terbelah, dan keluarlah Si Hao. Air yang mengelilingi tubuhnya menguap, dan begitu dia melihat situasi saat ini, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak datang terlambat. Sarang Kunpeng baru saja mulai terbuka. Petik 2. Kali ini, dia sekali lagi menerima perasaan yang berbeda ketika dia menatap sarang kuno yang gelap itu. Riak emas yang menyebar saat retak sangat mempengaruhinya. Saya dapat melihat lebih banyak simbol. Apakah ini berarti hanya dengan mengikuti jalan Kunpeng seseorang dapat menemukan rahasia terdalam yang paling utama? Dia mulai merasa agak bermasalah. Si Hao sangat serius. Saat dia menatap pulau itu, dia menyadari bahwa sarangnya sedang berubah. Itu dengan cepat berubah menjadi emas, dan seluruh struktur menjadi sangat mempesona. Banyak simbol melonjak, dan segera setelah itu, mereka mulai saling terkait. Sepertinya mengandung semacam pesan. Si Hao terkejut. Kali ini, perolehannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Saat simbol berkedip, pesan penting muncul yang menyebutkan teknik berharga Kunpeng. Dia berhenti bergerak dan mulai dengan hati-hati merasakan dan menganalisis pesan ini. Dia ingin mengambil untaian simbol ini dan benar-benar memahaminya. Dia sekarang percaya bahwa berkultivasi di Cave of Utmost yang, Abyss of Black Ice dan Makam Bintang Jatuh, serta mengikuti jejak Kunpeng muda benar-benar proses kunci. Sangat mungkin bahwa hanya dengan melakukan itu seseorang dapat mengetahui rahasia tempat ini. Apakah Kunpeng sengaja mengatur ini? Pada akhirnya, dia dapat memperoleh satu set simbol misterius, tetapi dia tidak dapat memahaminya karena keanehan dan kerumitannya. Namun, dia yakin bahwa itu bukan teknik yang berharga, dan sama sekali tidak relevan dengan kemampuan ilahi Kunpeng. Remaja ini terlihat tidak asing. Dia adalah pencuri dari 2 tahun lalu. Seseorang mengenalinya. Si Hao berjalan di permukaan laut dan melanjutkan ke depan. Dia juga ingin mendekati sarang itu, yang mau tidak mau membuatnya bertatap muka dengan para ahli lainnya. Begitu dia semakin dekat, dia mulai menarik lebih banyak perhatian. Banyak penakluk muda, penguasa regional, dan nenek moyang ada di sini. Bahkan ada beberapa ahli tertinggi yang berbohong. Itu kamu. Orang-orang dari pegunungan Archaic Divine memandangnya dengan dingin, mata mereka terbuka lebar, dan beberapa pelayan tua melangkah keluar. Secara khusus, ada seorang pemuda berambut hijau yang keluar dari antara mereka yang memancarkan aura menakutkan. Matanya seperti matahari yang cerah karena menghasilkan cahaya yang mengintimidasi. Setelah King Yun terbunuh, dipanggang keemasan oleh Si Hao, dan bahkan dimakan olehnya, klan mereka mengirim bala bantuan. Selain itu, mereka bahkan membentuk aliansi dengan pegunungan ilahi lainnya. Kemarilah dan terima kematian. Di sisi lain, Mosang, keturunan dewa laut yang berdiri di altar, bahkan lebih langsung saat dia mengarahkan tombak emasnya ke Si Hao. Dia memiliki sikap yang tak tertandingi, tidak menempatkan siapapun di matanya. Di kejauhan, naga banjir abu-abu melayang dari laut, berubah menjadi individu tua. Dalam ekspresi sedingin esnya ada tampilan aneh, seolah-olah ingin segera membunuh anak iblis itu. Orang-orang mulai curiga bahwa ini adalah Elder Flood Dragon. 2 tahun lalu, tubuh spiritualnya telah dipukuli dengan kejam oleh 2 orang,
membuatnya sangat marah hingga hampir mati tercekik. Sejak itu selalu mencari keberadaan mereka. Makhluk ini bukan satu-satunya. Ada makhluk dan ahli lain yang menatap si Hao dengan kejam. Aku memperingatkanmu, jangan main-main denganku, atau aku akan memakan kalian semua. Bocah jahat itu berbicara dengan kejam, dia tampak sama percaya diri seperti saat dia berada di Hundred Shattering Mountains. Dia telah mencapai puncak level transformasi roh dan hanya selangkah lagi dari tahap legendaris absolut. Dia tidak takut pada satu orang pun di tempat ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.